Saya menyapa semua saudara dan saudari yang berlayar di 5 samudra dan 6 benua melalui internet, mengucapkan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus. Setiap kali tahun baru yang penuh harapan tiba, kita lebih dari apapun ingin menyerahkan perjalanan berlayar kita untuk tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Jadi hari ini kita maju untuk menerima pelajaran dari kehidupan iman yang dialami oleh bangsa Israel yang mengikuti Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Saya ingin berbagi pembicaraan dengan kita semuanya dengan judul Iman yang Maju dengan Kuat. Teks ini terjadi dalam bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan melakukan perjalanan melalui padang gurun. Ya, pada siang hari awan menutupi kemah suci dan pada malam hari ada tiang awan yang muncul untuk melindungi mereka. Pada saat itu bangsa Israel tinggal di tempat awan berada dan bergerak maju ketika awan itu berangkat. Dan kita akan belajar apa saja prinsip-prinsip dalam mengikuti Tuhan dari hal ini. Pertama, untuk maju dengan iman, kita harus memiliki kebutuhan untuk secara realistis menerapkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menurut Anda atau kita semuanya arti pekerjaan tiang awan dan tiang api dalam perjalanan hidup padang gurun? Itu melambangkan pelayanan, bimbingan, dan perlindungan Tuhan bagi Israel. Dulu dan sekarang, para pelancong di padang gurun sangat membutuhkan bimbingan dan perlindungan dari panas terik di siang hari dan ketakutan akan kegelapan di malam hari. Kenapa? Karena di padang gurun pada siang-siang panas sekali, sementara pada malam hari itu dingin sekali. Saya percaya bahwa berlayar di laut itu memerlukan bimbingan dan perlindungan Tuhan lebih dari perjalanan di padang gurun. 20 hari yang lalu pada tanggal 1 Januari terjadi gempa bumi berkekuatan 7,8 Richter di Semenanjung Noto ya di Jepang yang menyebabkan cukup banyak korban jiwa dan terjadi kerusakan yang amat sangat besar di Noto di prefektur Ishikawa. Akibatnya tsunami setinggi 85 cm menghantam pantai timur Korea. Dikatakan bahwa ada turbulensi laut lemah karena terjadi di pantai, bukan di tengah laut. Jika terjadi tengah laut, kerusakan tsunami pasti akan lebih parah. Puji Tuhan, Tuhan masih membimbing dan melindungi kita sampai hari ini. Ini mengungkapkan bahwa firman Allah secerah cahaya tiang api. Tidak hanya itu, Tuhan melindungi kita. Dengan apa? Dengan Dia mendengarkan dan menjawab doa-doa yang kita sampaikan dengan penuh ketulusan hati. Sama seperti bangsa Israel yang memperhatikan dan melihat awan dan tiang api yang hadir di sana kemah suci setiap hari, bulan, dan tahun. Anda atau kita semuanya akan dilindungi dan dibimbing dengan aman saat kita merenungkan firman Tuhan yang tentunya berbicara kepada kita. Kedua, jika kita ingin maju dengan iman, kita bisa maju ketika kita bersama Tuhan. Dalam pasal yang ke-9, ketika bangsa Israel melakukan perjalanan di padang gurun, ada frasa maju dan maju. Itu muncul dalam Alkitab itu kurang lebih ada 7 kali pada pasal yang ke-9. Apa arti gerakan maju itu? Itu bukan mundur tapi maju menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dari semua kapal yang berlayar di seluruh dunia, mungkin tidak ada satupun yang berlayar tanpa tujuan. Tidak mungkin, semuanya pasti ada tujuan. Karena kita sedang dalam perjalanan menuju surga, kita harusnya hanya maju dan tidak boleh mundur. Jika kita mengikuti penampilan dunia yang baik dan kebanggaan dalam hidupnya, itu adalah kemunduran. Itu tidak akan membuat kita maju. Itu sebabnya Musa memimpin bangsa Israel maju dengan iman di padang gurun selama 40 tahun. Bukan dengan kenikmatan dunia tetapi untuk mencapai tanah Kanaan. Ketika masih muda dia menolak disebut anak putri Firaun dan lebih memilih menderita bersama umat Tuhan daripada menikmati kesenangan dosa singgasana yang hanya sementara. 35 tahun yang lalu, saya bertemu seorang misionaris Inggris bernama Stanley Thompson di kapal misi Logos Number 2. Sebelum bertemu Tuhan, dia menjalani kehidupan yang kacau sebagai seorang
akademik, maritim atau sebagai pelaut. Setelah bertemu Tuhan, dia mendedikasikan hidupnya untuk Injil. Alih-alih memiliki keluarga, dia menghabiskan seluruh hidupnya berlayar di kapal misi. Itu adalah kehidupan yang sangat indah dan penuh kebahagiaan dan sukacita. Kenapa? Karena itu adalah kehidupan yang dia jalani bersama dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, hidup yang maju dengan iman membutuhkan kesabaran. Bangsa Israel yang melakukan perjalanan melalui padang gurun, dengan sabar mereka mengikuti apa yang menjadi bimbingan daripada Tuhan. Tidak peduli apakah jumlah hari awan tinggal di atas kemah itu lama atau sebentar, mereka akan taat. Baik itu 2 hari, sebulan atau setahun, selama awan itu tinggal di atas kemah suci, Israel akan berkemah di bawahnya. Tetapi ketika awan itu naik, mereka akan berbaris dengan rapi dan mengikuti. Sama seperti kehidupan di kapal, membutuhkan ketahanan. Kehidupan beragama juga membutuhkan ketahanan. Bertahan untuk mematuhi firman Tuhan bukanlah sekadar kesulitan. Yakobus 1 ayat yang ke-12 firman Tuhan mengatakan bahwa hasil dari ketahanan, ketekunan adalah menerima hadiah dari Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, karena dia itu yang telah bertahan dalam pencobaan akan menerima mahkota yang dijanjikan Tuhan kepada mereka yang bertahan dan tentunya mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, kesabaran adalah hal yang menarik dalam menunggu Tuhan. Tuhan berkata ketika tertindas dia tidak membuka mulutnya, seperti domba yang diam di depan para pencukurnya. Dia sama sekali tidak membuka mulutnya. Dikatakan bahwa domba tidak bergerak saat dicukur. Jadi mereka tetap tenang tanpa melukai diri sendiri. Setelah domba bertahan dengan baik, maka bulu baru itu akan muncul, akan tumbuh. Mereka tidak merasa sakit ketika harus dicukur. Harapan saya untuk tahun baru adalah agar kita bertahan meskipun banyak sekali kesulitan. Kita menerima anugerah yang baru daripada Tuhan dan memiliki tahun di mana kita dapat maju dengan iman. Itu doa saya untuk kita semuanya. God bless you.